Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel saya, Yara Madiana. Kali ini di mata kuliah Akuntansi Manajemen, kita akan belajar bersama mengenai konsep dan perilaku biaya. Kita langsung saja masuk ke materinya. Oke, di sini ada tujuan pembelajaran pada mata kuliah ini, dan bab ini adalah mahasiswa diharapkan bisa bertanggung jawab pada pelaksanaan perkuliahan di bab ini. Kemudian nanti di dalamnya ada konsep-konsep klasifikasi, ya. Kemudian ada perilaku biaya secara komprehensif dan mahasiswa diharapkan bisa memahami itu. Kemudian mahasiswa juga diharapkan bisa menjelaskan kembali apa itu konsep-konsep, kemudian klasifikasi, dan perilaku biaya secara komprehensif. Nah, sebelum kita masuk ke materi lebih dalam, nah kita perlu tahu apa sih itu biaya, definisi biaya itu seperti apa. Nah, bisa kita lihat di sini, biaya itu secara sederhana adalah pengorbanan sumber ekonomi dalam satuan uang untuk memperoleh keuntungan. Jadi biaya itu sesuatu yang dikeluarkan ya, sebagai sumber ekonomi yang mana ketika mengeluarkan harapannya adalah akan memperoleh keuntungan di kemudian hari. Kemudian ada definisi yang kedua di sini yang menyatakan bahwa biaya adalah suatu pengorbanan sumber ekonomi, ya lagi-lagi pengorbanan ya, yang diukur dalam satuan uang, berarti bisa diukur nih. Kemudian untuk mendapatkan barang atau jasa yang diharapkan manfaat atau keuntungan pada masa yang akan datang. Berarti sesuatu yang dikeluarkan ya, kemudian untuk mendapatkan barang dan jasa, artinya di dalamnya ada proses produksi, gitu ya, ada proses pengolahan, ya, sehingga outputnya adalah barang atau jasa. Ya, diharapkan ada keuntungan, ada profit, ya, untuk masa yang akan datang. Jadi kalau disimpulkan bahwa biaya ini sebagai ukuran uang ya, dari sumber daya untuk mencapai keuntungan tertentu di masa yang akan datang. Jadi biaya ini bisa diukur seperti itu. Kemudian selanjutnya, nah ini ada beberapa tahapan kegiatan biaya. Ya, kalau kita berbicara mengenai akuntansi manajemen ya atau akuntansi biaya, nah yang pertama, nah biaya itu bisa diukur. Jadi di sini ada pengukuran. Nah, yang dimaksud proses pengukuran di sini adalah seluruh aktivitas finansial atau keuangan yang telah dilakukan perusahaan harus sesuai dengan kebijakan perusahaan. Artinya biaya itu akan dikeluarkan sebagai pengorbanan yang mana harus dikeluarkan secara terukur ya, agar nanti lebih efektif dan efisien dalam penggunaannya. Jadi nggak boleh asal-asalan ya. Kemudian yang kedua penelusuran. Ya, artinya setiap aktivitas itu dalam pengeluaran biaya harus bisa ditelusur. Ini sifat biayanya seperti apa, gitu ya. Jadi sifat biaya kalau kita tahu klasifikasinya, nanti ke depan kita akan tahu mana biaya yang bisa ditekan dan mana yang terus berjalan seperti itu. Kemudian pembebanan. Jadi penentuan apakah perusahaan ini memperoleh laba atau justru memperoleh kerugian. Itu nanti akan bisa diprediksi ya ke depannya. Jadi ini tahapan kegiatan biaya. Nah, kemudian ada klasifikasi biaya nih. Jadi klasifikasi biaya itu apa sih? Nah, kaitannya dengan tahapan biaya ya. Jadi ini merupakan suatu proses pengelompokan secara sistematis atas seluruh elemen biaya. Gitu ya. Jadi dikelompokkan sesuai dengan perilaku, sesuai dengan elemen, ya, sesuai dengan departemen, gitu ya. Ke dalam golongan-golongan tertentu biar lebih ringkas ya, agar lebih ringkas untuk memberikan informasinya. Ya, tahu sifat-sifatnya gitu. Nah, kemudian apa saja sih klasifikasi biaya? Nah, secara akuntansi manajemen, klasifikasi biaya bisa kita lihat di sini ada 8 jenis ya.
Yang pertama berdasarkan fungsi pokok perusahaan atau organisasi, yang kedua elemen biaya produksi, objek biaya, perilaku biaya, jangka waktu manfaat atau periode akuntansi, departemen, kemampuan manajer untuk mengendalikan, dan pengambilan keputusan. Ada 8 ya. Nah, kita bahas satu-satu. Untuk klasifikasi biaya berdasarkan fungsi pokok perusahaan atau organisasi, intinya adalah dalam khususnya perusahaan manufaktur, pasti di dalamnya ada kegiatan produksi. Nah, fungsi pokok perusahaan adalah produksi. Ya. Jadi, bisa dibagi menjadi dua unsur biaya, yaitu biaya produksi dan non-produksi. Nah, pertama, biaya unsur pabrikasi atau produksi. Nah, di sini bisa kita lihat apa saja sih unsur biaya produksi. Ya, biaya produksi terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Kemudian, yang kedua adalah biaya komersial atau non-produksi. Ya. Jadi ingat, fungsi pokok perusahaan atau organisasi yaitu memproduksi kalau kaitannya dengan biaya. Ya, mengeluarkan pengorbanan biaya untuk mendapatkan profit gitu ya. Nah, yang kedua ini adalah non produksi. Nah, biaya non produksi apa? Biaya non produksi adalah biaya pemasaran, biaya administrasi dan umum. Ya, jadi biaya yang tidak langsung berhubungan pada proses produksi di suatu perusahaan. Gitu ya. Jadi, klasifikasi yang pertama itu ada fungsi pokok perusahaan, ya, jenisnya ada dua, yaitu biaya produksi dan non produksi. Kemudian klasifikasi biaya yang kedua. Klasifikasi biaya yang kedua adalah berdasarkan elemen biaya produksi. Gitu ya. Elemen biaya produksi, jadi ya disampaikan. Biaya produksi itu ada biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Nanti ada lagi biaya bahan baku itu ada biaya bahan baku utama, ya, atau biaya bahan baku yang utama ketika memproduksi suatu produk, nggak bisa digantikan, gitu ya. Terus ada lagi biaya bahan baku pengganti. Nah, biasanya biaya bahan baku pengganti masuknya ke BOP, gitu ya, karena termasuk biaya lain-lain. Terus biaya tenaga kerja. Nah, BTK ini ada BTK langsung dan tidak langsung. Kalau langsung artinya berhubungan langsung pada proses produksi. Contohnya apa? Misalkan upah, insentif. Nah, itu BTKL. Tapi kalau biaya tenaga kerja tidak langsung, yaitu biasanya berarti biaya yang dikeluarkan untuk tenaga kerja yang sifatnya tidak langsung berhubungan pada proses produksi penentuannya. Ya, misalkan apa? Gaji, gitu ya. Yang setiap bulannya pasti dikeluarkan. Mau produksinya sedikit, mau produksinya banyak, tetap dikeluarkan. Gitu ya. Terus ada BOP. Nah, ini juga BOP itu sangat rinci. Nanti ke depannya kita akan terbiasa dengan biaya overhead pabrik. Ya. Yang ketiga adalah berdasarkan objek biayanya. Nah, kalau berdasarkan objek biayanya, ini ada biaya langsung dan tidak langsung. Ya. Kalau langsung berarti yang langsung berhubungan pada proses produksi, tapi kalau yang tidak langsung berarti yang tidak langsung berhubungan pada proses produksi. Ya, kalau dari definisinya, yang biaya langsung atau direct cost di sini, semua bahan yang dapat dikenal sampai produk jadi dapat dengan mudah ditelusuri. Ya, bahan utama, jadi menjadi bahan utama, biaya yang berhubungan pada proses produksi. Tapi kalau yang tidak langsung itu tidak dapat mudah ditelusuri, ya agak susah karena biasanya pengganti dan rinci dan kecil-kecil biasanya. Kemudian yang keempat, klasifikasi biaya berdasarkan perilaku. Nah, jadi tingkat perubahan tingkat kegiatan ya, atau volume produksi ya, dapat dilihat perilaku biayanya. Ada tiga jenis. Ya. Nah, perilaku biaya itu yang pertama biaya tetap atau fixed cost, kemudian yang kedua biaya variabel atau variable cost, dan yang ketiga biaya campuran atau semi variabel. Gitu ya. Kalau biaya tetap berarti mau produksinya banyak atau sedikit, tetap produksinya biayanya segitu. Contohnya biaya sewa, biaya gaji, ya itu sifatnya tetap. Kalau biaya variabel
pengeluarannya tergantung pada besar kecilnya proses produksi biasanya. Contohnya apa? Biaya bahan baku, ya, biaya upah, ya, dan lain sebagainya. Kemudian biaya campuran, semi fix, semi variabel. Ya, biasanya dia tetap dikeluarkan setiap bulannya, setiap periodenya tetap dikeluarkan, tapi jumlahnya berfluktuasi tergantung pada besar kecilnya proses produksi dilakukan. Contohnya apa? Biaya listrik, biaya air, biaya telepon, ya. Jadi setiap bulannya pasti bayar, tapi besar kecilnya tergantung pemakaian. Itu. Kemudian yang kelima, klasifikasi biaya berdasarkan jangka waktu manfaat atau periode akuntansinya. Ya. Ada dua, yaitu pengeluaran modal dan pengeluaran penghasilan. Kalau pengeluaran modal, nah bisa dilihat biaya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, serta saat terjadinya dicatat sebagai harga pokok aktiva. Jadi dimisalkan ini adalah biaya promosi, ya, secara besar-besaran. Nah ini pengeluaran yang nantinya eh, akan harapannya akan mendapatkan manfaat di kemudian hari. Ya. Kemudian kalau pengeluaran penghasilan, nah, ini biaya-biaya yang hanya mempunyai manfaat dalam satu periode akuntansi. Ya. Kalau yang keluaran modal itu biasanya manfaatnya jangka panjang, gitu ya, lebih dari satu periode akuntansi. Tapi kalau pengeluaran penghasilan itu manfaatnya dirasakan dalam satu periode akuntansi, berarti lebih pendek, ya. Contohnya apa? Biaya pemeliharaan mesin, biaya telepon, biaya komisi penjualan, biaya iklan, gitu ya. Jadi periodenya lebih panjang dan lebih pendek kalau kita lihat ya di sini perbedaannya. Kemudian yang keenam, klasifikasi biaya berdasarkan departemennya. Nah, di sini karena tadi di awal fungsi pokok organisasi kalau berkaitan dengan biaya itu adalah produksi, maka kalau klasifikasi biaya berdasarkan departemen itu dibagi dua. Ya, biaya departemen produksi dan biaya departemen jasa. Hampir mirip dengan klasifikasi yang pertama, gitu ya. Nah, biaya departemen produksi, kalau dilihat di sini suatu kegiatan suatu departemen di mana biaya yang telah dikonsumsi atau dikeluarkan untuk menghasilkan suatu produk dibebankan langsung kepada hasil produksi dan tidak dialokasikan lebih lanjut kepada departemen yang lain. Berarti khusus dalam departemen produksi itu saja dan dibebankan secara langsung pada hasil produksi. Sedangkan kalau biaya departemen jasa ya itu tidak langsung terlibat pada proses produksinya. Ya, contohnya apa sih? Ya, contohnya departemen jasa yang tidak ada kaitannya dengan produksi, gitu ya. Misalkan pemasarannya, ya, kemudian jasa, apalagi iklan dan lain sebagainya, gitu ya. Kemudian klasifikasi selanjutnya adalah kemampuan manajer untuk mengendalikan. Nah, kenapa manajer? Karena kalau kita berbicara tentang akuntansi manajemen, tidak lepas dari keputusan manajemen, ya, keputusan manajer, ya, keputusan dalam mengambil keputusan, gitu ya. Nah, apa saja biayanya? Ya, ada biaya yang terkendali dan biaya yang tidak terkendali. Nah, artinya apa? Kalau biaya yang terkendali adalah biaya yang secara langsung dapat dipengaruhi oleh pimpinan atau manajernya secara langsung ya pada jangka waktu tertentu. Nah, itu biaya yang terkendali. Tapi kalau biaya yang tidak terkendali berarti biaya yang tidak dipengaruhi oleh keputusan pimpinan. Nah, contohnya apa? Ya, kalau biaya terkendali ya biaya tenaga kerja gitu ya. Kemudian pagu atau standar biaya yang bisa ditentukan oleh manajer. Gitu ya. Tapi kalau biaya yang tidak terkendali, contohnya adalah biaya-biaya yang dampaknya pada eksternal. Misalkan biaya BBM. Ya, misalkan BBM ternyata kebijakan pemerintah akan naik. Ya, berarti tidak ada kemampuan dari manajer untuk mengendalikan.
Seperti itu ya. Jadi kaitannya dengan pihak eksternal. Seperti itu. Kemudian, nah, selanjutnya klasifikasi biaya berdasarkan pengambilan keputusan. Nah, jadi ada jenis biaya yang relevan dan biaya yang tidak relevan. Nah, ini perlu diperhatikan karena pada proses klasifikasi biaya akuntansi manajemen, nah, itu perlu kita lihat mana biaya yang relevan. Ya, relevan dalam mempengaruhi pengambilan keputusan dan mana yang tidak perlu dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan. Ya, karena harus kita pilih mana yang tidak relevan. Karena biasanya biaya yang tidak relevan itu akan meningkatkan inefisiensi ya dari proses manajemen, dari proses operasional perusahaan. Seperti itu ya. Jadi dipilah kira-kira ini tidak berpengaruh pada pengambilan keputusan masa depan atau produksi, mending dihilangkan ya atau dikurangi. Seperti itu. Jadi biaya yang tidak memiliki dampak gitu ya. Terus oke, selesai. Jadi itu terkait klasifikasi biaya. Nah, pada bab ini akan dilanjut tentang perilaku biaya pada video selanjutnya. Jadi to be continue. Ya, kita akan lanjutkan di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.